Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi ini materi tentang kecerdasan pikiran. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau jelasin sedikit tata krama untuk di perkuliahan saya. Oke, nama saya Adia Septrianti. Saya asli Pangkal Pinang. Oke, S1 saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, dulunya namanya STIMIK Amikom Yogyakarta. Nah, S2-nya itu saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, aturan perkuliahan cukup simpel. Saya nggak neko-neko, pakaian bebas, sopan dan rapi. Saya paling senang dengan mahasiswa yang tutur katanya itu berbicaranya itu agak sopan. Jadi ketika kamu sopan, saya juga segan. Istilahnya begitu. Ketika kamu menghargai saya untuk menjelaskan, ya tolong Anda juga ya cukup dengan mendengarkan aja. Ketika kamu memang ada pertanyaan, silahkan. Oke. Kalian boleh komplain. Misalnya seandainya nilai salah satu kalau kalian mau komplain nilai untuk di UTS ataupun UAS, silakan, monggo, saya tidak melarang. Mau Bu, saya mau lihat kertas ujiannya, boleh, nanti saya tinggal fotokan, saya tinggal tunjukkan, janji aja sama saya. Oke. Untuk email mahasiswa wajib pakai email Atmaluhur ya, karena memang kita memang satu home base, jadi tetap harus pakai email Atmaluhur gitu. Oke, kalau misalnya kalian belum ada email, silakan hubunginya di Pak Johannes. Oke, untuk penegasan nilai komplain, boleh komplain, boleh-boleh aja, tapi saya cuma minta tolong jaga tutur katanya ketika mau ketemu, mau WA, mau minta komplain nilai. Dosen, terutama saya akan menghargai orang dengan nilai lebihnya kalian. Dalam arti, kalau kalian Ibu, saya boleh nggak minta tolong dinaikkan 2 poin aja? Oke, saya bantu. Tapi kalaupun ada mahasiswa udah mau minta nilai, terus habis itu ngancem dosennya, wah itu udah kelewatan, itu nggak boleh ya. Oke, untuk grade, udah tau lah ya biasanya seperti apa. Contohnya misalnya kayak tadi, grade-nya misalnya mintanya mau naik ke A, nilai kamu sebelumnya di 79, boleh nggak Bu saya minta naikkan 3 poin atau 2 poin? Boleh, nanti akan saya bantu. Oke. Nggak ada boleh alpa ya, jadi maksimum nggak hadir itu 2 kali. Kalaupun memang nggak bisa datang konfirmasi ke saya, kalaupun sakit atau apa. Oke, untuk pertemuan hari ini, kecerdasan tiruan atau artificial intelligence. Dari sudut pandang kecerdasan itu, artificial intelligence itu akan membuat mesin menjadi cerdas. Contohnya pernah lihat yang namanya robot penyedot debu. Nah, itu salah satunya. Ada satu lagi yang namanya, kalau kalian pegang handphone iPhone, itu salah satunya aplikasi Siri. Nah, itu salah satu. Terus Google Assistant sama Instant Heart Rate Pro. Itu kayak model aplikasi untuk cek kesehatan tanpa harus ke rumah sakit. Itu salah satu contoh artificial intelligence di lingkungan kita sehari-hari. Next. Bagian-bagian artificial intelligence itu dia ada 4. Basis pengetahuannya ada fakta-fakta, teori, pemikiran, sama hubungan antar satu dengan yang lainnya. Motor inferensi atau inferensi engine.
di sini uh, di artificial intelligence itu ada yang namanya sistem pakar. Nah, sistem pakar uh, itu dia kayak model satu sistem di mana kamu menginput sebuah permasalahan kamu, pertanyaan kamu, terus dari basis pengetahuan itu nanti sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, motor inferensi atau inference engine itu sebagai pencocokan fakta. Baru nanti keluarnya solusi, jawaban, dan lain-lainnya. Oke. Oke, kalau artificial intelligence itu lebih bersifat permanen, lebih mudah untuk diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, lebih bersifat konsisten, dapat didokumentasi, lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu, lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kalau kecerdasan alami itu kreatif, menggunakan pengalaman secara langsung, dapat digunakan secara luas. Oke. Nah, kalau sejarah itu artificial intelligence itu dia dikembangin di pertengahan abad 20 itu oleh John McCarthy. Oke. Pada tahun 1956. Oke. Artificial intelligence menurut John McCarthy itu aktivitas yang dilakukan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. Jadi gimana sih mengembangin tugas manusia itu bisa dilakukan juga oleh mesin. Nah, gimana cara gabunginnya? Nah, contohnya kayak model robot penyedot debu. Nah, salah satunya robot penyedot debu itu gimana sih ngembangin buat kita yang sering nyapu itu nggak capek. Nah, ada namanya robot penyedot debu. Tugas manusia digabungkan menjadi dibuatlah dalam satu alat, yaitu di robot penyedot debu itu tadi. Oke, nah kayak tadi saya bilang ada yang namanya motor inferensi. Nah, ini salah satunya yang sistem pakar tadi, expert system itu tadi, terus pengolahan bahasa alami, natural language processing, pengenalan ucapan, kayak tadi saya kasih contoh dari pertama aplikasi Siri, terus Google Assistant. Nah, robotika dan sistem sensor, contohnya kayak model robot penyedot debu, computer vision, intelligent computer aided instructor, terus sama game playing. Nah, kalau game playing itu lebih banyak digunain anak-anak remaja pada umumnya. Nah, oke. Nah, karakteristik soft computing. Nah, gimana sih buat sesuatu alat yang bisa digunakan itu lama dan bisa diterapin oleh nggak hanya sekarang aja tapi berkelanjutan. Nah, kalau di sistem pakar itu ada yang namanya if dan then. Nah, itu salah satunya untuk contohnya gini, if jika saya lapar maka saya makan. Nah, penggunaan if dan then itu seperti itu. Oke. Nah, contoh aplikasi soft computing itu sistem kontrol robot, kayak tadi saya bilang penjadwalan, sumber daya manajemen project, terus perangkat elektronik, sistem subway, sendai berbasis fuzzy control,